Baiklah, selamat malam semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, saya memiliki kelompok dan kami akan menjelaskan tentang AI Recycle Detector, yaitu AI pengolahan sampah. Baik, next. Nah, pada kesempatan kali ini, saya memiliki kelompok dan kelompok saya itu ada Kelvin, Ferry Hartanto, Sananta Limanto, Kenneth Erang, yaitu saya sendiri, saya Remington Hon, dan Jackie Francisco, dan Dion Andrea. Next. Nah, Baik. untuk slide pertama akan dibacakan oleh Sanata berjudul latar belakang. Oke. Untuk latar belakangnya dari AI Recycle Detector ini adalah yang kami pelajari bahwa adanya pengolahan sampah yang kurang efektif. Seperti yang kami ketahui itu untuk produksi dari barang-barang saat masa modern ini terlalu banyak sampah ataupun sisa-sisa yang terhasilkan. Nah, oleh karena itu, sampah-sampah di dunia ini pun menumpuk dan cara untuk merecycle-nya pun tidak mudah, sehingga kami menjadi terinspirasi untuk membuat AI Recycle Detector ini untuk mengurangi beban manusia dalam memisahkan sampah-sampah yang dapat di-recycle dan juga yang tidak dapat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kelvin. Jadi di sini kita akan membahas tentang masalah apa yang diselesaikan dari AI buatan kami ini. Jadi dari konsep kami itu awalnya itu untuk menyelesaikan masalah SDM yang kurang pada suatu negara. Jadi contohnya ada satu negara yang bisa memiliki banyak sampah tetapi tidak ada SDM yang mampu untuk mengolah sampah-sampah itu menjadi sampah yang bisa dipakai kembali maupun memisahkan sampah yang bisa dipakai maupun tidak. Jadi dengan AI kami ini sampah-sampah yang sebelumnya tidak terolah dibiarkan begitu saja bisa dipisahkan. Setelah dipisahkan, AI itu bisa memberitahu bahwa sampah-sampah ini bisa diolah di daerah mana. Karena terkadang di beberapa negara bisa mempunyai teknologi atau kemampuan untuk mengolah sampah-sampah tersebut. Jadi selanjutnya akan dibacakan oleh Cayan. Oke, jadi saya akan menjelaskan teknologi yang akan digunakan oleh AI Recycle Detector ini. Yang pertama yaitu Arduino. Arduino itu adalah sebuah framework microcontroller yang berfungsi sebagai input-output untuk menjalankan sistem secara keseluruhan. Setelah itu kita punya sensor proximity induktif. Ini adalah sebuah sensor jarak jauh yang berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya objek logam. Setelah itu ada sensor proximity capacitive. Itu sama seperti tadi, fungsinya untuk mendeteksi, tapi bukan logam, melainkan kaca ataupun plastik. Setelah itu ada motor servo. Motor servo ini berfungsi untuk menentukan posisi sudut dari output motor yang kita gunakan ini. Setelah itu ada sensor proximity ultrasonic. Ini sama untuk mendeteksi sampah. Sampah juga fungsinya, cuma yang ini agak berkebalikan karena ini mendeteksi manusia yang ataupun makhluk hidup lain yang mendekati alat tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada LCD. LCD fungsinya ya untuk menampilkan keterangan dari mesin ini. Kemudian adaptor yaitu untuk menyalakan mesin tersebut. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dion. Oke, baik. 22% ini maksudnya adalah di Indonesia hanya dapat mengolah 20% sampah semaksimal mungkin. Dan sisanya berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Oke, next. Dan selanjutnya apa yang harus dilakukan? Yang pertama, sampah dikumpulkan. Yang kedua, disalurkan ke mesin AI. Yang ketiga, mesin mendeteksi dan memisahkan sampah. Dan akhirnya, sampah yang telah dipisah dapat diolah. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry. Oke, untuk sistem kerjanya ini, jadi yang pertama itu start. Nah, setelah start ini, maka sistem dan alatnya itu akan menyala. Nah, setelah itu, untuk sensor proximity ultrasonicnya ini akan mendeteksi gerakan dari manusia yang akan datang membuang sampah. Nah, jika terdeteksi, maka tempat sampahnya itu akan terbuka. Jika tidak, dia akan kembali lagi ke awal. Nah, jika terdeteksi, maka sampah ini akan digerakkan ke sensor selanjutnya. Nah, sensor ini yang digunakan itu ada
induktif dan kapasitif yang mendeteksi bahwa sampah itu adalah sampah berjenis logam atau tidak. Nah, jika iya, maka microserver akan membuka tempat sampah yang berjenis logam dan menampilkan keterangan bahwa sampah tersebut adalah sampah logam. Nah, jika tidak, maka akan dilanjutkan lagi ke sensor selanjutnya, akan mendeteksi apakah sampah tersebut sampah organik atau bukan. Nah, jika iya, maka microserver akan membuka pintu tempat sampah organik dan menampilkan bahwa sampah tersebut adalah sampah organik. Nah, jika tidak, maka sampah tersebut bukan merupakan sampah organik dan microserver akan membuka tempat sampah yang jenisnya anorganik dan sama juga akan menampilkan keterangan bahwa sampah tersebut adalah sampah anorganik. Nah, selanjutnya itu jika sensor LDR-nya ini terhalang, maka indikator LCD-nya ini akan menyala dan menampilkan bahwa sampah tersebut akan penuh dan dan tempat tong sampahnya itu akan tertutup. Nah, jika tidak, dia akan kembali lagi ke awal dan bekerja seperti biasanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jackie. Jadi kesimpulan dari paper kami ini, konsep teknologi ini merupakan sebuah AI recycle detector, merupakan sebuah mendeteksi di mana sampah organik dan di mana sampah non-organik, dan ketika sampah penuh akan disaring. Dan didukung oleh teknologi komponen-komponen elektronik yang merupakan Arduino sensor proximity. Dan munculnya sebuah konsep ini sebenarnya ini mulai dari masalah di perkotaan di Indonesia ya, yang mungkin kurang optimal lah untuk menangani sampah-sampah di perkotaan Indonesia ini. Dan seperti yang Kelvin katakan tadi, itu kalau di luar negeri itu kurang SDM itu emang betul. Tapi kalau di Indonesia itu SDM itu sebenarnya ada untuk memungut sampahnya di TPA, tetapi itu manusia melakukan kontak dengan sampah itu kan kurangnya sanitasi yang bagus dan bisa memunculkan penyakit-penyakit walaupun pakai sarung tangan, pakai masker untuk melindungi dari sampah, tapi kan sama aja. Jadi oleh karena itu munculnya ada konsep ini bisa dibilang mengatasi sampah-sampah di perkotaan Indonesia, dan juga ini bisa dibilang juga mendukung untuk meningkatkan Indonesia menuju 4.0 dan bisa lagi ke 5.0 karena merupakan sebuah kriteria untuk teknologi lebih canggih. Oke, ini sekian dari kesimpulannya dan sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih.